Ya, oke, selamat malam semua. Nah, hari ini kita akan bahas dari topik The Couple Temptation ya. Atau bahasa Indonesianya kan godaan dari pasangan ya. Salah, apa bahasa Indonesianya? Kok godaan pasangan kan kayak sawangannya pasangan sih menggoda. Pasangan memang godaan. Godaan dalam pasangan. Godaan dalam pasangan. Oh, harusnya kurang. The couples. Oh ya, couples dan Enggak, maksudnya apostrof S. apostrof S. Oh. Ya, oke. Dalam petik atas satu. Jadi godaan dari Godaan dalam maksudnya dalam pasangan. Oh ya. Berpasangan. Kalau berpasangan. Godaan dalam kita menjalin sebuah hubungan. Ya, oke. Nah, godaan itu tidak menghancurkan seketika, ya kan? Tetapi perlahan-lahan menggerogoti pasangan, menggerogoti pernikahan. Yang perlu kita sadari, godaan itu tidak pernah dalam seketika langsung menghancurkan. Mesti ada step by stepnya. Kalau contohnya misalkan selingkuh itu tidak langsung ujuk-ujuk, mesti ada step by stepnya. Dan kalau kita nggak sadari, kita nggak menyadari godaan-godaan itu di awal, nanti jangan-jangan kita sudah masuk terlebih jauh dan kita nggak bisa keluar. Nah, next slide, itu pernikahan hancur. Nah, mitosnya adalah begini. Iblis datang membawa badai yang besar dan kehancuran itu terjadi langsung satu kali fatal dan masif, itu enggak. Jadi mesti ada awalannya. Selingkuh itu enggak langsung ujuk-ujuk. Oh, gak sengaja, enggak mungkin, enggak bisa. Pasti ada diawali dari ada imbuannya, ada awalannya. Demikian juga pertengkaran dalam suami istri enggak bisa setan lewat. Hari ini bertengkar gara-gara setan lewat. Enggak, pasti ada awalannya. Awalannya kalau kita tahu, kita akan bisa memberesi masalah pertengkaran. Kalau awalannya nggak tahu, kita mesti dalam kita mesti nyalain iblis. Oh, ini gara-gara iblis nih, iblis lewat ini. Makanya rumah tanggaku nggak ada damai. Makanya hidup berkeluarga tidak bisa damai. Ini mesti gara-gara iblis. Enggak, pasti ada awalannya. Mesti ada godaan awalnya, gitu ya. Nggak bisa ditengking-tengking, ya kan? Iblis itu cuman bisa menipu, gitu ya. Iblis itu tidak bisa, kalau dalam kekristenan, iblis itu nggak bisa merasuki. Dan rasanya kita belum pernah mendengar gitu ya. Saya dirasuk iblis, makanya saya selingkuh. Nggak dengar ya. Ya toh, aku nggak sadar, moro-moro aku sudah tidur sama cewek lain. Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin gitu. Nggak ada iblis merasuki tahu-tahu selingkuh, iblis merasuki tahu-tahu ngamplengi bojo, nggak ada. Yang ada iblis itu menggoda, tempting, menggoda. Gitu ya. Nah, kita akan masuk, kita akan belajar lebih jauh. Apa saja, banyak sebetulnya, tapi kalau banyak nanti nggak pulang-pulang gitu ya. Saya ambil tiga saja. Itu di next slide. Itu yang pertama adalah ego. Yang kedua adalah ketidaksetiaan, atau dengan kata lain merusak perjanjian. Itu ketidaksetiaan itu adalah merusak perjanjian. Kita tahu bersama dalam hubungan rumah tangga, dalam suami istri itu dilandasi oleh perjanjian, gitu ya. Ketidaksetiaan itu artinya melanggar perjanjian. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas juga komunikasi yang beracun. Nah, yang pertama ego dulu. Ego ini saya bagi jadi dua. Nah, ada ego itu ada ego kepada pasangan, ada ego berpasangan. Nah, piye itu? Ego berpasangan itu begini. Ego kepada pasangan itu berarti masing-masing pasangan itu punya ego sendiri-sendiri, terus saling tidak mengalah. Nah, itu ego dalam pasangan. Ada ego berpasangan. Jadi suami istri itu dengan sepakat ingin menentukan langkahnya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Itu juga saya sebutnya ego. Gitu ya. Kita semua saya semua yakin bahwa di sini semua ini pingin melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin ya. Contoh, misalkan
setelah punya anak, nanti masa depan anak bagaimana, itu lebih banyak kita mikir cari data atau lebih banyak kita berdoa? Ya kan? Kalau misalkan anak, wah itu harusnya aku lebih banyak tanya-tanya sini, yang terbaik mana, doanya lupa. Itu salah satu contoh ego. Atau bekerja, cari sebuah pekerjaan, atau suami istri bekerja sama untuk mencari nafkah misalkan. Itu lebih banyak rapatnya untuk melakukan trik bisnis apa atau lebih banyak doanya. Ini salah satu ego dalam pasangan. Nah, kebanyakan kita mungkin ketika menjalin sebuah hubungan suami istri, yang kita pedulikan itu biasanya bagaimana caranya kita berdua sepakat. Tapi kita lupa, kita sudah sepakat nggak sama yang di atas dulu. Di awal pernikahan kita sepakat, janji nikah kan bukan karepe kita ya, itu karepe pendeta gitu ya. Dipaksa pendeta, betul ya? Nek gak ono janji nikah, nggak resmi, nggak ditandatangan sama pendeta, nggak resmi. Mau ndak mau ngomong. Meskipun saya pengalaman pribadi ya, meskipun suruh ngafal, no, akhirnya nggak hafal. Dibisi sama pendeta nih. Tapi itu pun sampai sekarang pun saya berusaha mengingat-ingat tuh ada beberapa bagian yang lupa. Nah, itu kan awalan dari pendetanya yang nyuruh. Nah, setelah itu dalam menjalani hidup, ada enggak kita bikin kesepakatan-kesepakatan suami istri dengan Tuhan? Deal-dealan bagaimana? Itu kita sendiri, pasangan sendiri yang tahu. Nah, yang kedua, itu yang tidak melibatkan Tuhan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah terus menuntut pasangan tanpa mau memberi. Nah, ini ego untuk pasangan. Pernah tahu ilustrasi? Nah, ini kalau saya minum nih ya, ada dua pandangan. Ini setengah kosong atau setengah isi? Ya kan? Ada dua pandangan. Setengah, bisa ngomong setengah kosong, bisa ngomong setengah isi. Nah, biasanya kecenderungan manusia kalau dia ngomong ini setengah kosong, maka kecenderungannya saya ingin mengisi itu. Mengisinya dari mana? Dari pasangan. Kalau pasangan, ya ini dibuka sekalian ya. Oh, kok kutah ya. Nah, misal nih, suami, ini istri. Suami ada setengah kosong. Setengah kosongnya itu apa? Mungkin ada masa lalunya yang buruk, mungkin ada keputusan buruk di masa lalu. Ini suami istri. Kecenderungannya kalau mementingkan ego, dia akan minta dari istrinya. Kalau meminta gantian, ini yang kosong. Ya jadi setengah kosong kan? Istrinya minta lagi. Balik lagi, yang ini setengah kosong. Kalau diteruskan, makanya tidak heran pertengkaran terus-menerus saling menuntut satu sama lain. Harusnya bagaimana? Kita semua manusia pasti punya masa lalu, betul ya? Pasti punya keputusan buruk di masa lalu. Pasti punya trauma masa lalu. Pasti punya sifat buruk. Harapan kita kan pasangan tuh harusnya saling melengkapi gitu ya, teori yang kita dapatkan gitu kan, saling melengkapi. Harusnya saya kosong di situ, saya minta dilengkapi dari pasangan saya gitu ya. Kenyataannya kalau itu terus-menerus kita lakukan, itu tidak akan pernah mengisi kekosongan itu. Contoh misalkan saya ini punya kelemahan, sulit untuk mengingat gitu ya misalkan. Banyak lupaan. Saya nuntut istri saya. Kalau saya lupaan ya kamu harusnya ingat. Kalau saya lupa dia lupa, saya yang marah. Harusnya kamu yang ingat. Kamu kan lebih bisa mengingat daripada saya. Nuntut terus-terusan. Balik. Sana dituntut ya balik. Saya juga punya kelemahan. Apa misalkan? Kamu harusnya nutupi kekurangan saya. Kalau saling nuntut-menuntut nggak selesai. Harusnya bagaimana? Nanti ada slide-nya yang itu. Yang ketiga. Mengukur nilai pasangan berdasarkan manfaat.
mengukur nilai pasangan berdasarkan manfaat. Sekarang ini kalau menikah itu ya, gini, suami kewajibannya kan bekerja cari nafkah, gitu ya. Manfaat yang didapatkan istri itu adalah finansial. Contohnya, terus istri itu ngurus rumah tangga, menghargai suami gitu ya. Manfaat yang didapatkan suami adalah penghargaan, contohnya. Nah, ketika salah satu pasangan tidak mampu, contohnya suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan ternyata istrinya lebih pintar cari duit daripada suami, kecenderungannya apa? Yang banyak perceraian di kota Jombang yang banyak itu kalau yang menggugat istri itu rata-rata kontennya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu apa? Ketidakmampuan suami untuk mencari nafkah. Dan rata-rata tuntutan perceraian dari yang nuntut adalah laki-laki, rata-rata yang paling besar adalah istri tidak bisa menghargai suami. Nanti coba dilihat statistiknya ya. Harusnya bagaimana? Kita tidak boleh mengukur nilai pasangan itu berdasarkan manfaat yang kita dapat. Kalau kita ngukurnya itu, kita kembali ingat lagi tadi, janji nikahmu dulu gimana? Pendeta tidak pernah nulis janji nikahnya gini, kalau suamimu kaya, kamu setia. Kalau suamimu sudah tidak mampu cari duit, kamu cari yang baru. Nggak ada. Iya toh? Kalau istrimu masih cantik, kamu setia. Kalau istrimu sudah nggak cantik, cari baru. Nggak ada. Kan di masa susah, masa senang, masa kekurangan, masa kelimpahan, apalagi? Sakit, sehat. Apa? Kurus gendut. Kayaknya nggak di-mention deh. Kayaknya itu nggak di-mention. Masa kurus, masa gendut nggak di-mention kayaknya. Yang menjadi tolak ukur manusia, yang menjadi nilainya itu kan ke Tuhannya, covenant-nya. Perjanjian, saya memutuskan untuk mengikat janji antara suami dan istri. Apapun kondisinya, kita saling mendukung, kita saling bekerja sama untuk rumah tangga ini, kan gitu ya. Nah, kalau kita mulai ngukur pasangan itu berdasarkan nilainya pasangan, tidak heran bertengkar terus. Contoh, misalkan istri nuntut suami terus, kamu harusnya kamu penghasilanmu bisa lebih dari ini. Kamu harus lebih keras, gak karu-karuan, tetap aja kurang. Karena nuntut terus. Demikian kalau suami, harusnya kamu itu lebih menghargai. Saya menghasilkan sekian, harusnya kamu itu bersyukur. Nuntut lagi. Nilainya kamu itu loh, sebagai istri kamu gak ngapa-ngapain aja di rumah. Cuma ngurus anak, cuman bersih-bersih, gitu aja ada sih gak beres. Delokan rumah, aku pulang masih berantakan. Itu kan mengukur nilai istri berdasarkan tolak ukur kita. Kalau kita mengukurnya di sana, tidak heran pertengkaran demi pertengkaran itu datang. Tapi ukurannya kamu balikkan lagi ke Tuhan. Janji nikahku dulu gimana? Saling bekerja sama. Nah, bagaimana bekerja sama? Nanti ada slide-nya lagi. Nah, timbangan itu ya, coba lihat. Apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya dapat. Nah, kalau itu terus yang menjadi timbangan neraca kita, itu godaan yang pertama. Gitu ya. Seringkali pernikahan bertahan bukan karena kasih, tetapi karena fungsi yang masih berjalan. Nah, kok nggak kelihatan yang bawah ini? Nah, jika dasarnya hanya apa yang saya dapat, maka saat fungsi itu hilang, hubungan akan langsung runtuh. Nah, seringkali rumah tangga itu bisa bertahan karena misalkan suami masih punya banyak duit, ya sudahlah, saya bertahan aja, masih bisa hidup. Nanti kalau sudah dipecat, kalau sudah nggak punya duit, ya baru saya cari yang baru. Makanya kan sekarang ini ada tren yang baru itu kan grey divorce. Grey divorce, tahu grey divorce? Grey itu rambutnya sudah jadi grey semua, sudah opa-opa, sudah oma-oma. Dulu saya bertahan kan karena anak-anak.
Sekarang anak-anak sudah menikah semua, tinggal si mencek 01 ini, terus buat apa saya melanjutkan pernikahan? Itu adalah menjadi tren. Bertahan karena fungsinya masih ada. Anakku masih ada, nanti aku memberikan contoh yang buruk pada anakku, nanti bagaimana, itu kan bertahan tuh karena anak, bertahan karena ya sudahlah suami masih bisa cari duit, bertahan aja. Ya sudahlah istriku masih bisa ngeramut aku, ya aku bertahan. Kalau sudah enggak, ya buat apa aku pertahankan pernikahan ini? Makanya great divorce itu muncul. Wis tuwek-tuwek atau tidak lagi great divorce, tidak divorce secara resmi gitu ya. Sing satu melok anak ini, sing satu melok anak itu. Wis gak ada misalnya punya 2 anak, satu nih laki, satu perempuan gitu ya. Satu nih di Surabaya, satu di Jombang. Ya wes daripada kita tukaran aja, aku tak melok anakku lanang, sing kowe melok anakmu wedok. Sama aja kan divorce. Terus buat apa kamu dulu menikah? Sadarilah, godaan yang pertama, kita menikah jangan cari karena fungsinya istri, karena fungsinya, karena nilainya istri, karena nilainya suami. Balik lagi, ayo, ingat janji nikah dulu gimana. Godaan yang kedua, nah, kalau godaan yang pertama ini tidak lolos gitu ya, kebanyakan godaan kedua ini yang datang. Terus kemudian gini, saya punya masalah, saya kok jadi ngomong-ngomong sama yang temen laki-laki kok lebih nyaman. Yang laki-laki, saya kok ngomong sama temen yang perempuan ini kok lebih nyaman. Awalnya kan hanya ngomong, hanya curhat, hanya ngobrol-ngobrol biasa. Tetapi kalau kedekatan emosional itu tidak dijaga, lah waspada. Mungkin belum selingkuh beneran. Tapi secara ketertarikan itu sudah ada. Aku ngomong-ngomong sama istriku, tidak menarik sudahan. Kalau ngomong-ngomong sama yang ini kok lebih menarik. Nah itu sudah warning, sudah bahaya. Itu adalah godaan yang kedua. Ilusi kedekatan yang aman. Nah, ketidaksetiaan itu tidak diawali dari ranjang sebetulnya. Tetapi dari kedekatan yang tidak diberi batas. Ada batasnya ketika kita memutuskan untuk menikah, suami istri memutuskan untuk menikah. Sadarilah bahwa kita tidak bebas lagi. Makanya saya ngomong, ngasih nasihat bagi anak saya itu ngomong, wes kamu ojo pacaran dhisik, punya konco sebanyak mungkin tuh lebih enak. Ketika terikat, ya mau ndak mau ya, kamu ndak bisa bebas lagi kepada yang lain. Ada yang begini juga. Tidak selingkuh secara langsung gitu ya, tidak selingkuh gitu ya, tetapi mulai mengalihkan fungsinya ke orang lain. Misal, kalau misalkan suami itu suka kalau dipuji, suka kalau disanjung gitu. Oh kamu tuh keren ya. Lah mencari pelarian tuh ke orang lain. Nggak selingkuh sih, nggak selingkuh. Tapi kalau mau pamer jasa, pamer ke orang lain, bukan pamer ke istri. Misalkan baru punya pencapaian gitu ya. Oh misalkan kontennya baru mencapai 1 juta viewer gitu kan pencapaian. Lebih suka membanggakan tuh ke istri atau lebih suka membanggakan tuh ke orang lain? Kok tak cerita istri, halah mek ngono tok ayo. Lapo. Mau ndak mungkin lari ke orang lain. Oh, 1 juta viewer, wah keren ya kamu ya. Lah itu kan nyandu, untuk laki-laki itu menyandu loh. Merasa dihargai oleh orang lain. Ndak selingkuh sih, tapi setiap kali punya pencapaian ceritanya ke sini. Tiap kali punya sesuatu hal yang menarik ceritanya ke sini, bukan lagi ke istri. Itu menjadi warning. Nah, jebakannya begini. Mungkin tidak selingkuh gitu ya. Tapi kalau dipersepsikan selingkuh itu juga berbahaya. Selingkuh beneran enggak? Tapi dipersepsikan selingkuh itu juga berbahaya. Misalkan saya di gereja gitu ya. Saya di gereja, saya deketnya sama yang itu terus. Oh, ojo-ojo. Oh Ivan tuh aja selingkuh sama yang itu. Nggak selingkuh beneran, dipersepsikan tuh juga bahaya loh.
awalnya cuma persepsi, lama-lama kan ojo-ojo beneran ya. Kan timbul kecurigaan, pertengkaran yang tidak perlu itu timbul dari kecurigaan. Daripada curiga ya lebih baik kan enggak usah. Gitu kan? Loh lah enggak usah piye lah, bojoku enggak iso ngargai aku sing iso ngargai dhek. Ya makanya ngobrol lah. Nanti ada di slide selanjutnya. Itu godaan yang kedua. Godaan yang ketiga, nah ini senjata yang tidak kasat mata, senjata yang menakutkan, yang tidak dikontrol nanti bisa berbahaya, itu adalah kata-kata. Lidah tidak bertulang, gitu ya. Kalau kasih tulang, susah ngomongnya, velo-velo. Ya. Bayangkan kalau lidah ada tulangnya, piye rasanya. Alalala gitu ya. Kata-kata itu bisa melukai, bisa menghancurkan. Ada suara itu bisa merendahkan, bisa menghina. Tapi juga bisa begini, mungkin diam. Tapi gesturmu sudah tidak menyenangkan, itu juga abusing pasangan. Misalnya lagi ngamuk, terutama saya kalau ngamuk itu jarang untuk berkata-kata. Tapi menghukum dengan mendiamkan, ya itu juga nggak enak loh. Aku kerasa kamu ngamuk, enggak. Ngamuk, enggak. Kenapa sih? Enggak. itu juga salah satu abuse gitu dalam pasangan ya. Komunikasi yang rusak itu jarang menghasilkan ledakan yang instan, tapi perlahan-lahan memisahkan hati sehingga suami istri tidak bisa lagi hidup berdampingan. Berada di pulau yang berbeda, serasa begitu. Itu komunikasi. Ya. Ada 3 hal, ego, ketidaksetiaan, sama komunikasi. Nah, memulihkannya bagaimana? Kita masuk memulihkannya. Ada 3 hal ya. Yang memulihkan yang pertama, bagaimana supaya memulihkan keluarga supaya tidak jatuh dalam jebakan-jebakan atau godaan-godaan yang nggak perlu. Kita di sini berkomunitas, ya kan? Nah, pernahkah kita membuat komunitas dalam keluarga? Ayo, bangun komunitasmu dalam keluarga. Komunitas apa ya? Doa bareng, ajak doa bareng, atau kalau mungkin sulit untuk doa bareng ya, ajak ngobrol untuk bikin cita-cita bersama Tuhan. Misal, dalam usaha misalkan, pengennya usaha ini dibawa kemana? Oh, aku kepingin nanti, misalkan kalau saya guyon-guyon gitu ya, saya pengen punya, pabriknya pengen punya 5. Kenapa punya 5? Ya untuk Vino 1, Jolin 1, nanti Jetro 1, Cliff 1, Jorel 1 semua lah. Gak apa-apa tuh namanya punya impian gitu ya. Punya impian bersama, ketika itu muluk-muluk besar kan rasanya itu mustahil deh. Lah justru cari yang mustahil supaya ada alasan untuk berdoa bersama. Karena ini susah, jadi perlu didoakan bersama. Saya pingin anak saya sama istri saya itu, sama Desi, istri saya kok nggak kenal lah ya. Saya sama kebiasaan di gereja kan ngomong gitu ya. Saya sama istri saya gitu ya. Di sini kenal KB. Saya sama Desi itu kita sudah mulai mendoakan anak-anak kita sejak masih dalam kandungan gitu ya. Joylin sama Vino itu sudah dalam kandungan kita doakan. Doa bareng. Doa bareng itu punya cita-cita bersama untuk anak. Saya pingin nanti menantu saya loh masih di perut tuh. Saya pengen mantu saya itu kayak gimana? Ngobrol berdua. Oh yang kayak gini, pingin piye? Besane pingin nggak yang bareng-bareng pelayanan? Oh iya kepingin ya. Itu bisa buat doa. Bayangkan Vino masih di perut, kita sudah berdoa untuk besan. Tidak apa-apa, dipersiapkan. Mantuku besok kayak apa? Besanku kayak apa? Keuangannya calon besanku besok kayak apa, itu kita doakan. Kita punya ngobrol, punya cita-cita bareng, punya satu pandangan, didoakan bersama. Alah, suwe, enggak apa-apa. Bukan untuk pencapaian doanya sebetulnya, ini salah satu sarana untuk membangun komunitas dalam keluarga. Biar ada cita-cita bersamanya. Supaya ada yang mau di-achieve bersama, supaya komunitas ini hidup. Komsel, komunitas, gereja itu kalau nggak ada visi misi kan mati gitu ya. Keluarga ada visi misi nggak?
visi misi yang real, yang bisa diingat bersama, yang bisa dicapai bersama, yang bisa buat doa bersama. Itu miliknya itu. Nah, cara membangunnya, kedekatan suami istri itu bisa saling dekat kalau kita itu menujunya ke atas. Makin kita dekat sama Tuhan, maka suami istri itu akan makin dekat. Dulu kan konseling pranikah kan mesti ada segitiga itu ya. Pasti semua itu pasti kasih segitiga. Suami istri punya background latar belakang masing-masing, punya kebiasaan masing-masing, punya sifat buruk masing-masing, punya kejelekan masing-masing. Ketika fokusnya itu menuju ke atas, membangun relasi sama Tuhan, maka makin lama suami istri itu akan makin dekat. Real itu real. Nah, salah satu kemarin masukannya dari Koeko, salah satunya kita harus dalam suami istri itu harus sepakat untuk taat kepada firman. Fondasi dari keluarga itu adalah firman. Taat kepada firman salah satu cara untuk menuju ke Tuhan. Contoh misalkan, kalau mengambil sebuah keputusan, cari landasan firmannya apa. Baru jalankan berdasarkan landasan firman itu. Misalkan itu saya ingat Feli itu. Mandi-mandi terus habis gitu, usahakanlah kesejahteraan di mana kamu aku buang gitu. Terus kan mulai berkiprah dalam sekolah, mulai berkiprah dalam bagaimana supaya sekolah Kristen satu-satunya di Kota Jombang ini supaya tidak mati, gimana caranya. Nah itu kan kalau Feli-nya jalan terus, tidak pernah ngobrol sama istri, sama suami kok istri sampean, tidak pernah ngobrol sama suami, tidak sepakat, itu kan fondasi firman ya. Kalau nggak sepakat, nggak jalan. Tapi kalau sepakat sama-sama, ayo kita taat sama firman, yuk taat yuk. Tanpa disadari, ya itu nanti kan tujuannya adalah ketujuan Tuhan, tetapi tanpa disadari kedekatan itu ada, makin dekat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nih AI ditulis pivot, bagus juga ya. Aku baru kepikiran pivot, bagus juga. Pivot tuh kan kayak berbalik gitu ya. Jadi ada jebakan-jebakan, ayo kita berbalik, ada pivotnya. Yang kedua, ciptakanlah budaya aman dalam rumah. Ayo mulai menciptakan aman. Kalau tidak ada rasa aman, pasangan akan cenderung menutup diri, akan cenderung menyimpan luka, akan cenderung pada akhirnya mencari tempat lain untuk didengarkan. Kalau nggak ada rasa aman, nggak ada rasa aman itu gimana sih maksudnya? Kalau istri cerita, biasa yang suka cerita itu kan istri ya kan. Kalau istri cerita, laki-laki jangan langsung dicutel. Dengarkan, meskipun bosen-bosen ya, dengarkan. Iya, kadang-kadang bosen. Saya sendiri kadang-kadang kalau sudah mulai bosen sambil megang handphone, tapi kalau dites, ngerti, oh ya ini. Jangan sampai tidak lolos ujian ya, bahaya. Apa sih emang? Wah, garu ya, gak ngrungokno, wah bahaya gitu ya. Ini tidak ada remedi. Nah, untuk jenis ini tidak ada remedi. Kalau tidak suka mendengarkan, nanti jangan protes kalau istrinya ceritanya ke orang lain, karena suami tidak mau mendengarkan. Lah kalau gantian yang suami, kalau suami itu menceritakan hal-hal yang pencapaiannya, contoh kan pencapaian, biasanya suami kan suka pencapaian ya. Nggak tahu suami-suami di sini bagaimana? Biasanya kan suka, oh hari ini biasanya dapat 5 juta, hari ini dapat 10 juta. Terus alah ngono tok ae. Ya lama-lama kan ceritanya ke orang lain. Wah, hari ini misalkan saya contoh ceritanya. Wah, doa pagi hari ini orangnya tambah banyak, 12 orang. Wah, gitu kan ikut seneng kan enggak apa-apa. Pura-pura seneng enggak apa-apa. Iya, atau pura-pura seneng ya enggak apa-apa. Kita juga seneng. Terus habis itu, wah kemarin 12 orang, sekarang tinggal 4. Ya pura-pura sedih bersama ya enggak apa-apa. Iya kan, pura-pura enggak apa-apa daripada nanti ditangkap yang lain gitu ya. Ciptakan budaya aman atau apa yang lainnya. Aman untuk jujur, aman untuk tampil lemah, untuk membuka hati. Kadang-kadang, kenapa?
terbuka. Ciptakan rasa aman itu, ciptakan untuk saya tadi buat salah memangnya. Langsung ngamuk gitu ya. Tapi kalau suami juga buat salah ya jangan sering-sering ya. Contoh kalau buat salah jangan sering-sering. Contoh misalkan itu perkara sepele-sepele yang bisa menimbulkan pertengkaran. Masalah odol misalkan, masalah jemur anduk misalkan. Anduk itu habis dipakai ojo taruh ranjang, nanti ranjangnya jadi basah ya. Tapi kalau sudah ciptakan rasa aman tanpa penghakiman. Kalau sudah taruh situ ya wes saya nggak suka ya ngambil balik dong. Kan gampang sebetulnya. Sepele. Kalau kan pelit melotot tuh dari belakang. Kepelotot dari depan ya wes biarno, nanti kalau sudah habis lah yo kegeser dewek. Nanti kalau pelitnya keluar ya potongan jadi dua, nanti karek dikoret-koret lah gampang. Kalau kondisi kecil-kecil itu tidak pernah dipersoalkan, menciptakan rasa aman di rumah. Terus kalau saya rasa rumah itu akan jadi tempat rumah memang ya. Orang betah untuk pulang. Bukan orang jadi, aduh aku kok lebih betah di warung ya daripada di rumah. Ya itu kan, ayo dicari bersama. Ini kerjasama dua belah pihak. Ayo ciptakan rasa aman. Bagaimana supaya rumah ini menjadi surganya kita, bukan jadi nerakanya kita. Itu perlu kerjasama. Saya rasa nanti bisa dikembangkan sendiri dalam permasalahan masing-masing di rumah. Hehe. Nah, yang ketiga ya ini untuk mencegah untuk jadinya ada orang ketiga. Ayo aturan untuk menjaga zona aman. Tadi enggak next itu sudah sadar ya kalau next ya. Ya. Lindungi martabat, jangan mempermalukan pasangan di muka umum, gitu ya. Jangan jadikan senjata, jangan serang balik pasangan kalau pasangan itu berani jujur. Ojo pakai jadi kalau punya kesalahan simpan kesalahan pasangan, jangan dikeluarkan terus-terus. Kasihan. Kowe mbiyen ya, misalkan contoh ya, Ko Joni contoh aja. Makai kowe mbiyen gak gelem sekolah sing bener ngono. Nah, contoh. Ya itu jangan dijadikan senjata. Sudah tahu ya tahu. Makai kowe mbiyen iku ya diomongi angel lah. Itu makane itu hilangkan, makane itu hilangkan. Belajar menahan reaksi ya. Kalau ngamuk belajar. Kalau dulu ibu gembala saya itu ngajar, kalau pas ngamuk langsung ngambil air kemuan. Nek langsung dor kan muncrat gitu ya. Belajar nahan diri. Jadi kan kalau ilmu psikologi ini, kalau mau marah, gitu ya, hitung sampai 5 dulu. Nanti setelah 1, 2, 3, 4, 5 itu intensitas kalau mau marah itu lebih mereda. Dibanding langsung duor gitu, tidak bisa tahan apa-apa. Itu ada ilmu psikologinya. Nah, terakhir validasi perasaan. Itu yang validasi perasaan itu saya ngambil dari budayanya orang bule. Pernah saya sampaikan dulu kalau tidak salah ya. Orang bule itu punya sebuah kebiasaan yang bagus. Taunya dari mana? Dari nonton film itu loh. Kebiasaannya itu apa? Kebiasaan itu ngedit. Ngedit itu bukan makan bareng, bukan, beda. Ngedit sama makan bareng itu beda. Ngedit itu begini, mempergunakan waktu yang ada, keluar secara disengaja, terus berdua saja, di situ saling mengungkapkan perasaan. Contoh, misalkan belakangan ini kan Desi sering di Surabaya. Nah, ketika pulang dijak ngedit, yang kalau kamu lama-lama di Surabaya itu aku galau loh di rumah lah. Misalnya nggak apa-apa cerita aja itu kan. Oh ya aku ya di Surabaya aku ya bosen bete nggak ngapa-ngapain ya. Itu kan punya waktu yang terjadwal, itu di slide nomor 11 tuh ya. Ada waktu yang terjadwal untuk rutinitas khusus, untuk
tempat di mana saling mengungkapkan perasaan, aku tidak seneng loh yang kalau misalkan kamu itu begini. Oh, oke. Nanti doain aku ya supaya kebiasaan burukku itu hilang. Oh ya. Aku juga tidak seneng yang kamu itu aku tidak senengnya dari kamu itu gini. Tidak apa-apa, itu memang waktunya khusus untuk dirancang untuk ngedit, untuk saling koreksi satu sama lain. Itu penting. Waktu ngedit ngapain aja? Fokusnya di hati, fokus saling membuka diri. Bukan hanya sekedar jalan-jalan fisik, fokusnya di hati, perasaan masing-masing. Tanya, gunakan pertanyaan, apa yang kamu rasakan, apa yang bisa aku perbaiki. Itu kalau kita lakukan secara jadwal, nanti lihat, nanti akan berubah. Banyak mendengar, dengarkan sungguh-sungguh untuk mengerti, bukan untuk menyiapkan balasan ya. Ya, jangan saling serang-serangan, jangan pedang-pedangan. Dan terakhir, tutup dalam doa. Slide terakhir. Pernikahan biasanya tidak hancur karena satu kesalahan besar, tetapi karena tidak ada tempat yang aman untuk memperbaikinya. Mumpung masih oke, sekarang kita ciptakan untuk memperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Nanti dibaca lagi. Dan saya dorong, saya sendiri menikmati itu, saya dorong untuk banyaklah ngedit. Punya waktu terjadwal ngedit. 1 bulan 1 kali gitu. Keluar aja kemana gitu. Jangan cari tempat yang rame, karena nanti ngobrolnya susah. Bising. Tambah emosi. Cari kafe yang sepi-sepi gitu. Ngobrol aja, makanannya ringan-ringan aja, yang penting bisa nongkrongnya lama. Perasaanmu ya apa yang... Terus dari diriku ini yang kamu masih nggak suka itu yang mana? Hah? Masih di rumah aja, masak sendiri kan berdua, sama saja. Gimana? Masalahnya kakek nggak coba, rame kafe. Oh. Di rumah aja masak sendiri, makan berdua. Ya kalau Kucuncun mah di rumah bisa ya. Kalau kita di rumah kan ada anak yang ganggu. Mesti mau nggak mau keluar gitu. Bayangan Yogi sama Feli so, Papa, kapan ngeditnya? Papa, terus gitu ya. Kadang-kadang gangguannya itu anak biasanya. Biasanya gangguannya anak. Lagi enak-enak mendengarkan langsung Buyar. Ini loh Pak. Langsung pertemanan apa suasana romantis begitu Pak. Oh kalau Yogi sama Feli itu ngerti wadirnya kapan tuh? Ke Surabaya, anaknya disuruh main PS, ditinggal ngedit. Nah, itu baru bisa itu. Saya kira gak iso ya. Oh, sekarang nggak bisa itu. Kalau Jitro sih mau sih. Oh, saya mau. Oh, cemplung no ndek ngene anu. Apa namanya? Time zone. Oh, time zone teh akeh. Mau mandi bola iku. Apa namanya? Wis gitu itulah. Ciptakan waktu untuk itu dan oke lah. Bisa. Masih bisa, pasti bisa. Nanti lihat akan berbeda. Kalau misalkan ini kan yang datang tanpa pasangan itu Ko Isoni, Ko Cuncun, misalkan ada kendala nanti diskusikan, nanti bismillah. Nanti kalau ada kendala dalam melakukan ngedit nanti diskusikan. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Piye ben iso jalan gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.